Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 1-2150. Setelah membunuh si Mencong, Qi Gong memandang Yu Yunxi dan berkata, "Yunxi, kamu baru saja terkejut." Bersenandung. Setelah Yu Yunxi mendengus dingin, dia menatap Qili yang berlutut di depannya dan berkata dengan dingin, "Xiao Zhang adalah anak buah sang putri. Kamu baru saja menyakitinya. Ada apa?" Qili menggelengkan kepalanya, "Semua orang mendengarkan yang mulia. Xiao Zhang, dia memberikannya padamu," kata Yu Yunxi. "Oke." Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, maju selangkah, menjambak rambut Qili dengan tangan kirinya, mengayunkan tangan kanannya, dan menariknya kuat-kuat ke wajah lamanya. "Pa, aku memintamu untuk menyakitiku." Mata Tan Yun suram dan terus memompa wajah kiri Qili sampai dia memukul wajah kirinya berdarah dan tak bisa dikenali. Qili tidak mengatakan apa-apa dan meraung dalam hatinya, "Xiao Zhang, penghinaan hari ini, aku akan membalasmu dengan nyawamu di masa depan." Saat ini, Qili mengira pemukulan Tan Yun sudah berakhir, dan gerakan Tan Yun selanjutnya hampir membuatnya marah. Tapi setelah Tan Yun menjambak rambut Qili dengan tangan kanannya, tangan kirinya mulai mengipasi wajah kanan Qili dengan liar, lalu memukuli wajah kanan Qili. Itu berhenti ketika itu mengerikan. Setelah Tan Yun berdiri, dia menendang mulut Qili dan giginya rontok. "Saudara Xiao, mohon berbelas kasih." Qi Gong memeluk Tan Yun. Jika bukan karena wajah Yu Yunxi, Qi Gong tidak akan repot-repot menatap Tan Yun. "Kakak Xiao, siapa kakakmu?" Tan Yun tertawa, membuang senyumnya, menatap Qili, yang bengkak menjadi kepala babi, dan berkata dengan suara dingin, "Tangan mana yang baru saja kamu sakiti?" Qili yang terpesona oleh Tan Yun tidak langsung menjawab, namun Tan Yun mematahkan hidung Qili dengan satu pukulan, "Katakan." Qili berteriak dan berkata dengan samar, "Itu kiri tangan." "Jelas. Itu tangan kiri." Qili gemetar. "Ulurkan tangan kirimu." Tan Yun berkata tanpa ragu. Berlutut di tanah, Qili tidak mengulurkan tangan kirinya, tetapi menoleh dan menjatuhkan matanya untuk meminta bantuan. "Xiao Zhang, jangan pergi terlalu jauh." Fitur wajah tampan Qi Gong sedikit terdistorsi. "Dalam analisis terakhir, pengurus rumah tangga tua baru saja menyakitimu dengan alasan bahwa dia tidak tahu bahwa kamu adalah Yunxi. Dia tidak sengaja menyerangmu dengan alasan bahwa dia tahu kamu adalah anak buah Yunxi. Mengapa kamu melakukannya dengan sangat keras?" Tan Yun tersenyum. "Kamu bilang aku tangan yang berat. Bahkan jika kamu tidak mengatakan anjingmu kejam dan kejam, kamu masih mengatakan aku tangan yang berat. Apakah kamu menggodaku?" Klik. Tan Yun berkata, menginjak pergelangan kaki kanan Qili. "Ah!" Qili berteriak seperti babi, "Tuan muda, tolong aku." Qi Gong menahan dorongan untuk menamparkan Tan Yun sampai mati, memandang Yu Yunxi dan berkata, "Yunxi, demi kenalan kita selama bertahun-tahun, biarkan pelayanmu mengampuni Qili." "Budak." Hati Tan Yun dipenuhi amarah. "Qi Gong, dengarkan sang putri." Yu Yunxi leng memarahi, Yu Yunxi berhenti melihat Qi Gong dan menoleh ke Tan Yun. Untuk kemarahan Qi Gong yang semakin besar. Itu adalah keinginannya. Yu Yunxi memandang dirinya seperti menatap Tan Yun. Xiao Zhang harus mati. Ide Qi Gong untuk membunuh Tan Yun menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Tan Yun menatap Qili dan berkata-kata demi kata, "Ulurkan tangan yang menyakitiku." Qili, yang sangat membungkuk, gemetar dan mengulurkan tangan kirinya. Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjaknya. Jari-jari kakinya berputar dan mengerahkan kekuatan pada saat yang bersamaan. Berderit, berderit. Klik. Dalam suara patah tulang yang menakutkan, tangan kiri Qili berubah menjadi lumpur daging. Tan Yun menarik kakinya dan berkata sambil tersenyum, "Yunxi, baiklah, mari kita kembali setelah kita mengembalikan uang sewa." Yu Yunxi tersenyum dan melakukan teknik mengubah wajah. Dia bangkit bersama Tan Yun Teng dan menghilang ke dalam malam. Sialan Xiao Zhang, dia seharusnya sangat dekat dengan Yunxi. Qi Gong menahan amarahnya dan menawarkan perahu dewa. Dengan lambaian lengan kanannya, kekuatan tak terlihat menyeret semua tubuh,
dan Kili yang terluka terbang ke perahu ilahi. Saat berikutnya, Qigong mendorong Senzu ke langit dan menghilang ke langit. Karena kecepatannya, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Qigong tidak membiarkan semua orang melihatnya, hanya untuk menyelamatkan muka rumah Grand Marshal di Dongzhen. Setelah Qigong dan Kili pergi, tirai tipis yang menghalangi orang untuk menonton menghilang. Ketika mereka menemukannya kosong. Saat ini, di bawah sinar bulan yang samar, di atas paviliun, 8 orang bertopeng hitam sedang berbicara. Penjaga toko meminta kami untuk membunuh pasangan itu, tetapi sekarang mereka pergi. Apakah mereka harus dibunuh oleh orang-orang di rumah Grand Marshal di kota timur? Yah, sangat mungkin. Pada saat ini, seorang pria bertopeng hitam, dipimpin olehnya, melepaskan kesadaran ilahi dan menemukan Tan Yun, Yu Yunxi di kerumunan yang tak ada habisnya. Aneh bahwa pemuda berambut putih bernama Xiao Zhang hanya terluka, tetapi dia tidak dibunuh oleh Qigong. Bagaimana Qigong bisa menyelamatkan mereka? Dan pria bertopeng yang pertama berbicara kepada 7 lainnya. Salah satu dari mereka berkata, "Bos, jangan khawatir tentang dia. Bagaimanapun, tugas kita adalah menemukan kesempatan untuk membunuh mereka. Apa yang ingin Anda lakukan begitu banyak?" "Yah, itu benar." Kepala kemanusiaan bertopeng berkata, "Semua menunjukkan keterampilan bersembunyi mereka. Ikuti mereka, dan lakukan lagi atas perintah saya." Tan Yun, yang sedang berjalan berdampingan dengan Yu Yunxi, mengangkat alisnya dan berkata, "Yunxi, 8 indera ilahi telah mengunci kita." Yu Yunxi sedikit mengernyit dan berkata, "Qigong tahu identitasku dan memberinya 10.000 keberanian. Dia tidak berani mempermalukan kita. Apakah itu dikirim oleh Wan Laopifu, penguasa paviliun Dewa Wanbao?" "Yah, itu sangat mungkin." Tan Yun berkata, "Mereka semua adalah antek di alam leluhur. Jangan khawatir tentang mereka." Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, "Tapi aku tidak menyukainya." "Itu benar untuk tidak menyukainya." Tan Yun berkata, "Intuisiku memberitahuku bahwa pria ini munafik dengan pemerintahan kota yang dalam." Tidak lama kemudian, Tan Yun dan Yu Yunxi datang ke aula utama markas penyewaan, mengembalikan token stan, mengambil kembali deposit jutaan batu leluhur kelas atas, melayang di langit malam seperti pasangan peri, dan terbang ke istana kekaisaran jauh di dalam kota leluhur Sisu. 3 jam kemudian, malam telah larut. Ketika Tan Yun dan Yu Yunxi hendak tiba di istana, Tan Yun mencibir di sudut mulutnya, tetapi 80.000 pedang tiba-tiba meledak di langit malam di belakang mereka. Boom, boom. Langit malam runtuh, dan 8 pedang dengan atribut berbeda melahap Tan Yun dan dia. 8 semut mol, keluar. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, menatap langit malam yang kosong, dan menunjukkan murid surgawi Hongmengnya. Tiba-tiba, 8 pedang menghilang. 8 orang bertopeng hitam tampak kusam dan mengangkat tembus pandang mereka dari kehampaan. "Katakan, apakah kamu di belakang layar?" Tan Yun bertanya tanpa ragu. "Iya." 8 mengangguk. "Wan Laofu, aku akan puas denganmu." Tan Yun berkata pada dirinya sendiri dengan mata muram dan melirik 8 orang. "Temukan tempat di mana tidak ada yang bisa melakukannya." "Iya." 8 orang menjawab dan terbang menjauh dari Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Setelah 8 pembunuh pergi, Yu Yunxi tidak terbang ke istana di depan, tetapi berkata, "Tan Yun, aku akan segera memasuki istana. Biarkan aku memberitahumu sesuatu tentang istana." "Iya." Tan Yun mengangguk. Lengan batu giok Yu Yunxi menyapu dengan lembut, mengatur penghalang isolasi suara dan berkata, "Permaisuri, hari ini Liu adalah musuh ibuku. Dia memiliki 2 pria dan seorang wanita. Putra mahkota Yu Cheng, putri ketiga Yu Yunyi dan pangeran kelima Yu San semuanya dilahirkan untuknya. Putra mahkota kejam dan kejam. Putri ketiga memiliki hati ular dan kalajengking, dan pangeran kelima adalah yang paling berbahaya. Ketiga orang ini selalu ingin aku menghilang, terutama putri ketiga Yu Yunyi. Dia selalu menyukai Qigong. Selain ketiganya, pangeran kedua Yu lahir dari selir kekaisaran ke. Pria ini tampaknya tidak memiliki ambisi. Faktanya, dia adalah serigala laten. Batu sandungan terbesarnya untuk mendapatkan tahta adalah Pangeran Agung, itu adalah Pangeran
Adapun Yuan, pangeran ke-6, dia bukan generasi yang baik. Kalau ketemu orang-orang ini harus hati-hati. Toh, secara nominal kamu adalah bodyguard pribadiku. Aku takut mereka akan mempermalukanmu karena aku. Ngomong-ngomong, di antara orang-orang yang aku katakan, terutama putra mahkota Yu Cheng, putri ketiga Yu Yunyi dan pangeran kelima Yu San, tidak baik untukku. Pada hari kerja, aku tidak bersinggungan dengan mereka, jadi biasanya, mereka jangan ganggu aku. Tan Yun berkata, "Yah, aku menulisnya. Di mana Yunsi?" Yu Yunsi menghela nafas, pangeran keempat adalah seorang jenius, tetapi surga cemburu pada bakat. Dia sudah lama mati. Tan Yun menambahkan, ceritakan padaku tentang faksi dari dinasti leluhur Sisu hari ini. Yu Yunsi menganggukkan kepalanya dan menjelaskan, ini terutama dibagi menjadi 3 faksi. Ayah dan kaisar saya belum menunjuk jabatan panglima tertinggi dari seluruh pasukan, tetapi hanya 4 Grand Marshals karena takut seseorang akan memulai sebuah pemberontakan. Marsekal Dongzhen, Marshal Qi, adalah orang kepercayaan ayahku. Grand Marshal of Nanzhen adalah saudara dari selir kekaisaran yaitu paman dari pangeran kedua. Tentu saja, dia berasal dari pangeran kedua. Grand Marshal of Shizhen berasal dari pangeran. Adapun pangeran dan pangeran kelima, mereka adalah satu ibu sebangsa, tetapi pangeran kelima harus menginginkan tahta. Hanya masalah waktu sebelum mereka berbalik melawan pangeran. Wanbao Senge di Jalan Anding, Kota Timur, adalah sumber utama kekayaan bagi 6 pangeran. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, "Yah, saya sudah menulis semua ini. Bagaimana dengan para menteri di pengadilan?" Yu Yunsi tersenyum dan berkata, "Kecuali pengorbanan besar dan kesetiaan kepada ayah dan kaisar saya, sebagian besar lainnya adalah rumput di dinding." Mereka duduk dan menunggu untuk melihat perselisihan antara putra mahkota kedua, putra mahkota ke-6 dan putra mahkota ke-5. Tentu saja, beberapa orang setia pada 4 pangeran. Tan Yun menghela nafas, itu sama setiap saat. Ini adalah rumah kaisar yang paling kejam, yang benar. Iya, Yu Yunsi menghela nafas dan menatap Tan Yun. Bibirnya terbuka dengan lembut dan suaranya indah. "Tan Yun, jika suatu hari aku membunuh Permaisuri Liu untuk membalaskan dendam ibuku dan ingin meninggalkan istana yang tidak manusiawi ini, apakah kamu ingin membawaku berkeliling ke dunia leluhur yang tinggi? Aku punya terlalu banyak tempat yang belum pernah aku kunjungi." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Jika kamu punya kesempatan, tentu saja." Yu Yunsi mengangguk dan mengangkat perubahan penampilan. Setelah itu, dia tersenyum dan mengangkat batas, dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Zhang, kembali ke istana bersama sang putri." "Ya, bawahanku." Setelah menarik sudut mulutnya, Tan Yun mengikuti Yu Yunsi. Butuh waktu setengah jam untuk terbang dan jatuh di luar istana yang megah. "Aku sudah melihat 7 putri. Lantai bawah di kota istana." Sang jenderal membungkuk dalam-dalam pada Yu Yunsi. "Aku telah melihat 7 putri." Ratusan ribu tentara sihir membungkuk pada Yu Yunsi di kedua sisi menara. "Tidak ada hadiah," Yu Yunsi berkata dengan dingin. Melihat kembali ke arah Tan Yun, dia berkata, "Biarkan aku memperkenalkannya padamu. Namanya Xiao Zhang. Dia adalah pengawal pribadi sang putri. Mulai sekarang, jangan buat dia malu, oke?" Semua perwira dan laki-laki berkata dengan satu suara, "Bawahan mengerti." Kemudian, di mata para perwira dan pria yang penuh hormat, Tan Yun mengikuti Yu Yunsi ke dalam istana. Saat terbang, Yu Yunsi menjelaskan kepada Tan Yun tata letak istana dan ruang tamu orang-orang penting seperti pangeran, selir kekaisaran, dan selir. Setelah 1 jam penuh, ketika malam berangsur-angsur memudar, Yu Yunsi membawa Tan Yun keluar kediaman yang indah dan unik dengan senyuman yang padat, rumah 7 putri. "Di sini kita." Yu Yun dan Si Yingying tersenyum. "Masuklah." Bangunan Dewa Fatamorgana ada di dalam rumah. Mata Tan Yun berbinar ketika dia mendengar menara ajaib. "Aku telah melihat 7 putri." Ratusan pengawal yang menjaga kediaman langsung memberi hormat. "Permisi," Yu Yun berkata setelah Si berkata, "Masuk dan kumpulkan semua orang di rumah di luar aulaku. Aku punya sesuatu untuk diumumkan." "Iya Pak." Para penjaga segera masuk ke dalam rumah. Kemudian,
Tan Yun dan Yu Yunxi memasuki mansion. Rumah besar itu tidak besar, hanya sekitar 100 sen. Namun, keindahan pemandangan di mansion tidak kurang dari surga. Di tengah kediaman, bangunan dewa yang melamun menonjol di antara yang lain. Cukup megah, gedung dewa pemandangan ajaib. Sesaat kemudian, Tan Yun dan Yu Yunxi datang keluar aula 7 putri. Pada saat ini, hampir 1000 orang telah berkumpul di luar aula. Di antara mereka, ada lebih dari 900 pengawal dan puluhan pelayan. Di depan orang banyak berdiri seorang wanita parubaya, yang merupakan pengasuh Yu Yunxi, Guan Feng, juga pengurus rumah tangga dari 7 rumah putri. Tuan kecil, semua orang ada di sini. Guan Feng berkata sambil tersenyum. Iya, Yu Yunxi tersenyum manis. Bawahanku telah melihat 7 putri. Aku telah melihatmu. Pengawal dan pelayan memberi hormat kepada Yu Yunxi satu demi satu. Tidak ada hadiah, kata Yu Yunxi. Aku meneleponmu pagi-pagi sekali untuk memperkenalkan seseorang padamu. Namanya Xiao Zhang. Dia adalah teman baik sang putri. Mulai sekarang, dia juga pengawal pribadi sang putri. Di masa depan, semua orang adalah keluarga. Kita harus hidup harmonis dengan Xiao Zhang, oke? Orang-orang dengan hormat berkata. Yah, baiklah, kalian semua tersebar. Yu Yunxi berkata, dan semua orang pergi kecuali Guan Feng. Nani, ada apa? Yu Yunxi melangkah maju dan bertanya dengan tangan Guan Feng. Putri 7, karena Anda kembali, Anda harus, yakinlah, saya tahu. Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, Xiao Zhang dan aku memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi ayo pergi dulu. Oke, Guan Feng memanjakan dan tersenyum. Kemudian, Yu Yunxi dan Tan Yun melewati halaman yang indah, berubah menjadi 2 sinar cahaya, dan terbang ke puncak gedung Dewa Fata Morgana di saat berikutnya. Yu Yunxi menjulur keluar jari giok yang ramping, menunjuk ke sumur kuno yang tergantung di depannya dan tersenyum. Sumur ini disebut Sumur Changsheng. Aku akan membukanya untukmu bertemu keluargamu di dunia surgawi Hongmeng. Tan Yun tidak bisa menunggu dan berkata baik lagi dan lagi. Di mata Tan Yun yang penuh harap, Yu Yunxi menawarkan sebuah tanda. Ketika dia membacanya, cahaya dilepaskan dari token, menutupi sumur orang biasa. Berdengung. Pada saat itu, kehampaan sedikit beriak, dan sumur rakyat jelata naik ke langit dengan sinar warna-warni, yang sangat indah. Tan Yun, bukalah. Kamu hanya perlu berbaring di sumur kehidupan dan mengendalikannya dengan pikiranmu. Kamu dapat melihat di mana saja di alam semesta yang lebih rendah yang ingin kamu lihat. Yu Yunxi tersenyum. Yunxi, terima kasih. Tan Yun tampak bersyukur. Kami berteman. Anda menyelamatkan hidup saya lagi. Kami tidak perlu mengucapkan terima kasih. Yu Yunxi berkata dengan tulus. Tan Yun mengangguk dan berjalan menuju sumur Changsheng. Setelah menghitung bunganya, alam semesta bawah, dunia surgawi Hongmeng, kota surgawi Hongmeng, kota terdalam dan puncak gunung surgawi Hongmeng. Merengekkan. Pada saat ini, di puncak gunung suci Hongmeng, angin kencang tiba-tiba mengamuk, dan pusaran Feris muncul di langit. Tidak, ada situasi. Prajurit ilahi yang menjaga Hongmeng Senfu tampak terkejut. Ketika dia ingin memasuki Hongmeng Senfu, sebuah suara bersemangat di langit melampiaskan, Ayah, Ibu dan Kakek, aku Yuner. Cepat keluar. Tubuh prajurit itu tercengang dan menatap ke langit, tetapi dia melihat wajah yang dikenalnya muncul dari pusaran Feris. Hongmeng, dewa leluhur Hongmeng, apakah itu kamu? Prajurit surgawi itu sangat bersemangat sehingga dia lupa untuk berlutut. Iya, ini aku. Wajah Feris besar Tan Yun menatap prajurit sihir itu dan berkata. Saat ini, Tan Yun telah mengangkat teknik mengubah wajah. Bagus, Tuan Hongmeng. Anda baik-baik saja. Prajurit ajaib itu tiba-tiba berlutut, menghadap Tan Yun, ketuk dan lihat Tuan Hongmeng. Pada saat ini, seluruh kota surgawi Hongmeng, puluhan miliar tentara surgawi dan warga melihat Tan Yun. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka berlutut satu demi satu ke arah gunung suci Hongmeng. Suara ombak menelan langit, kowtow to Lord Hongmeng. Sampai jumpa. Saat ini, Yu Yunxi mendengarkan suara yang berasal dari sumur rakyat jelata di gedung Dewa Hantu. Dia dengan penasaran melepaskan kesadaran ilahinya,
menyelubungi sumur rakyat jelata, dan melihat pemandangan para dewa berlutut di depan Tan Yun. Siapa dia? Mengapa dia disembah oleh begitu banyak orang? Yu Yunxi bingung. Pada saat yang sama, ada banyak tokoh di Hongmeng Senfu. Melihat sosok-sosok ini, Tan Yun segera mengaburkan pandangannya dengan air mata. Karena dia melihat kakek tua, orang tua-tua, ayah mertua dan ibu mertua. Yuner, Feng Jingru menatap wajah Tan Yun di langit, dan dengan air mata berlumpur yang hilang, dia menyelinap ke pipinya dan menangis dengan gembira. Yuner, anak ibuku yang baik. Yuner. Yuner, cucu kakek. Tan Changchun tersedak. Tan Yun menatap orang tua dan kakeknya. Dia belum melihatnya selama 90.000 tahun. Kakek tidak lagi sehat dan bugar. Tidak terlihat selama 90.000 tahun, orang tua saya memiliki rambut beruban. Yuner tidak bisa bersamamu. Itu karena Yuner tidak berbakti. Air mata Tan Yun menetes. Yu Yunxi di belakangnya menyesap bibirnya dan merasakan hal yang sama. Yuner, ibumu dan ayahmu tidak menyalahkanmu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Jika kamu dapat melihat bahwa kamu aman, ibu dan ayahmu dapat yakin. Feng Jingru berkata dengan cemas, "Nak, mengapa rambutmu putih?" "Bu, kamu tidak perlu khawatir. Anak itu baik-baik saja," Tan Yun berkata, dan menyapa ayah mertua dan ibu mertuanya. Akhirnya, matanya tertuju pada Lingxia. Celepuk. Lingxia berlutut dan menatap Tan Yun. "Putri Lingxia, apakah kamu melihat ayahnya?" "Cepat bangun." Tan Yun tersenyum dan menangis. "Putriku telah melihat ayahku." Sueying berlutut di depan Tan Yun dan menangis bahagia. "Oke, bayi perempuan ayah." Tan Yun tersenyum dan tiba-tiba menemukan sesuatu dan melebarkan matanya. Karena dia melihat bahwa Suanyuan Changfeng juga berada di puncak Gunung Hongmeng, dan di sampingnya berdiri seorang gadis dengan air mata. Gadis itu hanyalah dewa manusia, dan wilayahnya sangat rendah. "Kamu." Mata Tan Yunsing basah lagi. Suaranya bergetar karena terlalu bersemangat. "Kamu, apakah kamu Ren Yingying?" Ren Yingying di mulut Tan Yun adalah reinkarnasi Tuoba Yingying. Di masa lalu, Tuoba Yingying bereinkarnasi setelah dia bunuh diri agar bisa bersama Suanyuan Changfeng. Gadis cantik itu gemetar hebat dan air matanya jatuh. Segera, dia menangis berisi pikiran yang tak ada habisnya. "Saudaraku, aku Yingying." Dalam kalimat singkat, Tan Yun menangis. "Hebat, adikku bereinkarnasi dan kembali. Kakakku bereinkarnasi dan kembali, dan telah mendapatkan ingatan sebelumnya." Ren Yingying tersenyum dan menangis. "Saudaraku, Yingying merindukanmu." "Aku juga merindukanmu," teriak Tan Yun. "Kakak, kamu tahu, aku akhirnya punya hati." Ren Yingying menangis bahagia. "Saya akhirnya menjadi wanita yang lengkap. Saya sangat mencintai Changfeng." "Itu bagus, itu bagus." Tang Yun menangis. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan emosi ketika dia melihat orang tuanya, kakek, Yingying dan putrinya. "Tuan, aku juga merindukanmu." Raja beruang naga Tianluo menyeringai. "Dan saya," gema Kera. "Tuan, aku juga merindukanmu." Singa dewa naga emas dan binatang buas membuka mulut mereka satu demi satu. "Aku juga merindukanmu," Tan Yun berkata, menyeka air matanya, menatap bayangan salju dan mendesak, "Bayangan, biarkan ibumu keluar dengan cepat." Begitu komentar ini keluar, bayangan salju tercengang, dan semua orang di puncak Gunung Suci Hongmeng tercengang. Kemudian, wajah semua orang sangat berubah. Melihat wajah orang-orang dan binatang di matanya. Pada saat ini, Feng Jingru tampak ketakutan dan berkata, "Yuner, 10.000 tahun yang lalu, Yukin, Qing Cheng dan Xiao terlalu mengkhawatirkanmu, jadi mereka terbang ke dunia Gaosu." Hati Tan Yun tenggelam. Dia khawatir istri dan tunangannya akan mengalami kecelakaan. Agar tidak membuat khawatir ibunya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Ibu. Sekarang anak-anak ada di seluruh dunia di dunia leluhur tertinggi. Sangat mudah untuk menemukannya." "Anak awan, apakah yang kamu katakan itu benar?" Mata Feng Jingru bertanya, "Kamu tidak bisa menipu ibumu." "Tentu saja itu benar," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan berbohong padamu." "Oh, omong-omong, apakah Zenji dan Su Zhen sudah datang ke dunia leluhur yang tinggi?" "Yah,
Kata Feng Jingru, kamu tidak perlu khawatir tentang ibumu. Dia memiliki Lingxia untuk merawatnya. Pada saat ini, Lingxia maju selangkah, dan memandang Tan Yun dan berkata dengan tulus, Ayah, setelah Anda membesarkan putri Anda menjadi dewasa, tetapi putri Anda mengkhianati Anda. Jangan khawatir, aku akan merawat kakek nenekku dengan baik. Tan Yun mengangguk dan berkata, bagus, anak baik, aku percaya kamu sebagai seorang ayah. Pada saat ini, suara Yu Yunxi terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun, waktunya ditutup. Sumur Changsheng hanya bisa dibuka sekali dalam 100 tahun. Oke, Tan Yun menjawab dan menatap orang-orang, saya memiliki kesempatan untuk melihat Anda lagi. Oke, setelah Feng Jingru menjawab, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berteriak. Yuner, Xianer, mereka mengatakan bahwa setelah mereka melonjak ke alam leluhur yang tinggi, jika mereka tidak dapat menemukanmu, mereka akan pergi ke wilayah timur. Dari alam leluhur yang tinggi. Mereka juga mengatakan bahwa jika kamu kembali dan tahu bahwa mereka telah pergi, biarkan kamu pergi ke wilayah timur dunia leluhur tertinggi untuk menemukan mereka. Mendengar pidato itu, Tan Yun sangat bersemangat. Oke, saya tahu, dan semua orang mendengarkan. Tidak ada yang boleh terbang ke dunia leluhur yang tinggi untuk saat ini, dan kemudian terbang ketika saya mengatakan saya bisa terbang suatu hari nanti. Setelah kata-kata Tan Yun, cahaya warna-warni Changsheng menghilang dengan baik, dan wajah besar Tan Yunying di atas gunung suci Hongmeng menghilang. Setelah Changsheng tertutup rapat, senyum Tan Yun menghilang dan penampilannya menjadi sangat bermartabat. Yu Yunxi awalnya ingin bertanya kepada Tan Yun mengapa dia begitu terobsesi, memiliki begitu banyak istri dan hal-hal lain. Dia menatap Tan Yun dengan tatapan bermartabat dan cemas, tetapi dia tidak bisa bertanya. Tidak, aku ingin menemukan jejak mereka. Aku ingin tahu apakah mereka aman sekarang. Tan Yun mengepalkan tinjunya. Jangan khawatir, aku akan menemukan ayahku dan memintanya mengirim seseorang untuk menemukan istrimu. Kata Yu Yunxi. Sama sekali tidak. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kaisar ayahmu mengirim seseorang untuk menemukan mereka, bagaimana jika beberapa pasukan di wilayah ilahi Dongzu dengan sengaja menangkap mereka dan membuat kondisi dengan kaisar ayahmu? Yah, kamu benar. Yu Yunxi menyesap bibirnya. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin menemukannya sendiri? Tetapi jika kamu pergi, kamu akan memiliki jalan yang panjang. Dengan kecepatan wilayahmu, kamu tidak akan dapat mencapai domain ilahi Dongzu dalam puluhan ribu tahun. Bahkan jika kamu tiba di domain ilahi Dongzu, kapan kamu bisa menemukan mereka sendirian? Tan Yun merenung sedikit dan tidak menjawab, tetapi berkata, Yunxi, kamu tahu, aku adalah protos kuno yang abadi, dan mungkin ada beberapa keterampilan yang ditinggalkan oleh leluhurku di makam Tuntian yang bertanggung jawab atas dinasti leluhurmu. Titik petik 2. Bisakah Anda membantu saya mendapatkan tempat untuk masuk? Yu Yunxi menekankan, iya, itu ada pada saya. Yunxi, berapa lama makam Tuntian akan dibuka? Tanya Tan Yun. Masih ada lebih dari 29.900 tahun yang tersisa, kata Yu Yunxi. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, saat ini, saya harus menyusahkan Dao Kun, orang tua dari kuil Tianmen, untuk membantu saya menemukan mereka. Sebelum makam Tuntian dibuka, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengolah dan meningkatkan wilayah saya. Yu Yunxi berkata, oke, saya akan menemukan orang kepercayaan saya dan pergi ke kuil Tianmen untuk mengirim pesan kepada Anda. Tan Yun, ikut aku. Kemudian, Tan Yun mengikuti Yu Yunxi dan terbang menuruni menara ajaib. Segera, dia jatuh di halaman belakang mansion. Tuan, saya mencari Anda. Teriak Yu Yunxi. Murid yang terkasih, ada apa dengan mencari seorang guru? Ketika suara yang lama dimulai, seorang lelaki tua berusia 80-an keluar dari udara tipis di depan Tan Yun dengan senyum ramah. Orang tua itu adalah Yu Yun. Tidak dapat melihat alam orang tua itu, Tan Yun dengan cepat membungkuk dan berkata, Xiao Zhang telah melihat yang lebih tua. Dao King Dazun mengangguk dan menatap Yu Yunxi. Menguasai. Yu Yunxi melangkah maju, meraih pergelangan tangan Dao King Dazun dan berkata, Tuan, saya ingin Anda pergi ke kuil Tianmen secara langsung. Untuk apa kamu pergi ke kuil Tianmen? Tanya Dao King Dazun.
Bantu temanku Xiao Zhang menyampaikan beberapa berita, kata Yu Yunxi. Bantu anak ini. Dao Qingdazun menggerakkan sudut mulutnya. Anak murid, siapa gurunya? Apakah kamu menganggap guru sebagai pesuruh orang lain? Tuan Gelombang, Yu Yunxi mengguncang lengan Dao Qingdazun. Tan Yun melihat Yu Yunxi menjadi centil untuk pertama kalinya. Baiklah, baiklah. Aku akan berjanji padamu. Aku akan pergi ke sana sendiri. Dao Qing memandang Tan Yun, pria kecil, katakan padaku. Berita apa yang akan kamu sampaikan kepada siapa? Serahkan ke domain bintang 4 seni Tao, Maha Guru Kun, kata Tan Yun. Apa? Anak kecil Dao Kun. Dao Qingdazun berkata dengan bingung, terakhir kali aku melihatnya, dia hanya tahu cara berjalan. Sekarang dia adalah orang suci super di wilayah bintang 4 seni. Penatua, apakah kamu mengenalinya? Tan Yun terkejut. Tentu saja aku mengenalinya. Setelah Dao Qing mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ada sentuhan kesedihan di matanya yang keruh, jadi dia kembali normal, dengan sengaja mengalihkan topik dan berkata, "Yah, berita apa? Mungkinkah Tao Qingdazun ada hubungannya dengan kuil Tianmen?" Pria itu berkata Kun masih kecil. Sudah berapa lama dia hidup? Tan Yun bingung dan berkata, tolong beritahu Tao Kun bahwa dia sudah tua dan minta dia membantu generasi muda menemukan orang-orang ini. Berdengung. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, Peng Zuli dilepaskan, memadatkan gambar memori dari udara kosong. Pada gambar memori, seorang wanita yang menakjubkan tinggal selama 3 detik dan kemudian terus berubah. Wanita yang menakjubkan ini secara alami adalah istri dan tunangan Tan Yun, seperti Yukin, Xiao, Tang Membalu, Tang Xinying, Suan Yuanrou dan Feng Qingcheng, serta puisi Shen Suzhen, Zhen Ji dan Murong. Dao Qingdazun terkejut. Meskipun dia adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, dia juga dikejutkan oleh para wanita ini. Pria kecil, apa hubungannya denganmu? Begitu banyak wanita cantik yang tiada taranya. Tan Yun berkata jujur, mereka adalah istri generasi muda, tunangan, dan beberapa adalah teman saya. Anak kecil, kamu benar-benar nakal. Dao Qing mengacungkan jempol pada Tan Yun. Tan Yun terdiam beberapa saat, tapi dia masih hormat. Senior, saya adalah murid kuil Tianmen. Untuk beberapa alasan, saya harus pergi sementara berpura-pura mati. Saya harap Anda tidak memberitahu orang lain di kuil Tianmen tentang kehidupan generasi muda. Jangan khawatir, kata Tao Qingdazun. Dia melirik Yu Yunxi, yang khawatir, dan berkata, murid bayi, anak laki-laki ini dilahirkan dengan keberuntungan. Jangan tertipu olehnya. Baiklah, ayo pergi. Setelah transmisi suara, Dao Qingdazun menghilang begitu saja. Yunxi, apakah dia ada hubungannya dengan kuil Tianmen? Tanya Tan Yun. Aku tidak tahu. Yu Yunxi menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya masih sangat muda, tuan saya datang kepada saya dan menjadi tuan saya. Oh, setelah Tan Yun menjawab, dia menatap Yu Yunxi yang khawatir dan berkata, Yunxi, ada apa denganmu? Tidak ada, kata Yu Yunxi. Tan Yun berkata, melihat penampilanmu yang tidak tulus, aku tahu kamu berbohong. Yu Yunxi menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura bertanya dengan santai, saya tidak melihat bahwa Anda memiliki begitu banyak istri, dan masing-masing adalah kecantikan yang besar. Juga, aku tidak berharap kamu memiliki 2 anak perempuan. Oh, ngomong-ngomong, mengapa semua perwira dan orang-orang di kota suci Hongmeng berlutut padamu? Menghadapi kebingungan Yu Yunxi, Tan Yun berkata, ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu ketika aku punya waktu di masa depan. Aku punya waktu sekarang. Yu Yunxi berkedip. Semua telinga. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia memikirkan pengalamannya dengan istri dan tunangannya. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan dan mulai memberitahu Yu Yunxi. Selama 2 jam, Tan Yun memberitahu Yu Yunxi apa yang terjadi dengan istri dan tunangannya serta Lingxia. Yu Yunxi mendengarkan pengalaman Tan Yun dengan istri dan tunangannya. Dia tahu dia salah paham tentang Tan Yun. Tan Yun bukan playboy. Pada saat yang sama, dia juga tergerak. Secara khusus, ketika Tan Yun adalah Maha Guru Hongmeng, dia dikhianati oleh Lingxia, yang dibesarkan oleh dirinya sendiri.
Kemudian Tan Yun akhirnya memaafkan Ling Xia dan kesalahannya serta perubahannya sangat menginfeksinya. Tanpa sadar, mata Yu Yun Si Mei berkilat oleh air mata. Tan Yun, Yuyan, Suan Yuan Rou dan Sen Subing bersama-sama setelah cobaan yang paling kejam denganmu. Kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Tan Yun berkata sambil tersenyum, tentu saja. Yu Yun Si memikirkan sesuatu, memandang matahari terbit di timur dan berkata, tidak, waktu untuk menyapa ayah dan kaisarku telah berlalu. Pergilah bersamaku. Bagus. Tan Yun menjawab, mengikuti Yu Yun Si keluar dari rumah putri ketujuh, dengan cepat melewati istana kekaisaran yang besar dan pergi ke balai kaisar rencana 5 tahun ke-9. Setengah jam kemudian, aula kaisar rencana 5 tahun ke-9. Di aula megah, seorang pria parubaya mengenakan jubah naga dan wajah karakter Cina bangkit dari kursi naga dan menatap Yu Yun Si, yang tersandung ke aula. Matanya menunjukkan 7 sayang dan 3 ketidaksenangan. Pria ini adalah penguasa dinasti leluhur Sizu dan bawahannya patuh. Tan Yun, dengan rambut putih dan wajah santai, berbaris ke aula dengan sikap yang luar biasa dan bersujud kepada Kaisar Sizu. Xiao Zhang memberi hormat kepada Kaisar. Yah, bangun. Kaisar Sizu meminta Tan Yun Qi untuk pergi, mulai menatap Tan Yun, mengangguk dan berkata, yah, itu bagus. Ini adalah bakat. Xiao Zhang, siapa kamu? Tan Yun berkata dengan hormat, beritahu Kaisar bahwa penjahat datang dari alam semesta yang lebih rendah. Itu bagus. Meskipun Kaisar Sizu mengatakannya secara langsung, dia kehilangan minat pada Tan Yun. Menurutnya, orang-orang dari alam semesta yang lebih rendah dilahirkan rendah hati dan lemah, sehingga sulit untuk menjadi hebat. Yah, kamu turun dulu, kata Kaisar Sizu. Ayah Kaisar, putriku juga ingin memperkenalkan Xiao Zhang kepadamu. Dia berbakat dan menantang kekuatannya melebihi levelnya. Tanpa menunggu kata-kata Yu Yun Si, Kaisar Sizu menyela, ayah Kaisar memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Saat berbicara, Kaisar Sizu melambai ke Tan Yun. Aku akan pergi, kata Tan Yungong. Setelah mundur 3 langkah di belakangnya. Ayah, ada apa? Yu Yun Si tersenyum. Tapi kata-kata Kaisar Sizu selanjutnya membekukan senyum Yu Yun Si. Yuer, ketika kamu pergi ke penjara api kuno 10 tahun yang lalu, Marsekal Besar Dongzhen melamar ayahmu dan ingin dia menikahimu dan Qikong. Kaisar Sizu tersenyum. Tubuh Yu Yun Si Jiao gemetar dan wajahnya memutih sesaat. Ayah, apakah kamu setuju? Tidak, kata Kaisar Sizu, Anda adalah putri ayah yang berharga. Bagaimana bisa ayah setuju tanpa persetujuan Anda? Saat ini, di hati Kaisar Sizu, Yu Yun Si pasti akan menyetujui pernikahan ini. Bagaimanapun, Qikong adalah pria cantik pertama di dinasti leluhur Sizu, juga dikenal sebagai jenius pertama di dinasti leluhur Sizu. Melihat seluruh dinasti leluhur Sizu, hanya Qikong yang pantas mendapatkan putrinya sendiri. Tapi kemudian kata-kata Yu Yun Si sangat melebihi harapannya. Terima kasih ayah. Yu Yun Si berkata, ayah, putriku tidak ingin menikah sekarang. Putriku tidak menyukai Qikong. Kaisar Sizu mengerutkan kening. Sier, apakah kamu salah dengar sebagai seorang ayah? Jika kamu tidak menikah dengan pria seperti Qikong, apa yang ingin kamu nikahi? Selain itu, Grand Marshal Qilong adalah pilar dinasti kami. Dia setia kepada ayahnya dan kaisar. Qikong lahir di keluarga terkenal dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Dia juga diakui sebagai pria cantik pertama di dinasti kami. Hanya dia pantas untukmu. Kamu harus tahu bahwa Yier sangat ingin menikahi Qikong. Yu Yun Si berkata, ayah, kamu tidak bisa memaksakan perasaanmu. Putrimu akan menyukainya jika dia tidak tampan dan tampan. Dan ayah kaisar, karena ketiga putri ingin menikahi Qikong, beri dia pernikahan. Mengapa kamu tidak menjadi cantik? Kaisar Sizu tersenyum dan berkata, Sier, kamu tahu, Qikong hanya memiliki kamu di dalam hatinya. Adapun apa yang kamu katakan, tidak ada emosi. Tidak masalah. Emosi bisa dipupuk perlahan. Ayahku percaya bahwa pernikahanmu dengan Qikong adalah awal dari kebahagiaan. Yu Yun Si menggelengkan kepalanya, ayah, maafkan aku. Putriku tidak akan menikah. Kaisar Sizu mengerutkan kening dan sedikit tidak senang. Sier,
Sepertiga dari sungai dan gunung di dinasti leluhur Sisu telah lama diperangi oleh Marsekal Qi. Sampai sekarang, dia tidak pernah meminta hadiah apapun dari ayahnya. Bukankah itu akan mendinginkan hatinya jika ayahnya tidak menyetujui lamaran pernikahannya? Yu Yunxi berkata, "Ayah, apakah maksudmu kamu lebih suka mendinginkan hati putrimu daripada Grand Marshal Dongzhen?" "Sier, ayahku tidak bermaksud begitu." Kaisar Sizu mengerutkan kening dan berkata, "Ayahku memikirkanmu. Janji saja, jangan mempermalukan ayahku." Yu Yunxi sangat mengenal karakter Kaisar Sisu. Jika dia bertahan, dia akan marah. Pada saat itu, akan sulit untuk mengakhiri. "Ayah Kaisar, putri dapat memberi Qi Gong kesempatan." Yu Yunxi berkata, "Jangan biarkan ayah Kaisar malu." "Oke, Kaisar Sizu bersukacita, katamu." Yu Yunxi berkata, "Kalau begitu buat janji 30.000 tahun. Setelah 30.000 tahun, pengalaman putri Anda dalam menelan makam dewa akan berakhir, dan ayah serta kaisar Anda akan mengadakan kompetisi untuk merekrut kerabat. Pada saat itu, mereka yang berada di atas tingkat Tao tidak perlu berpartisipasi." Qi Gong dikenal sebagai jenius pertama dari dinasti leluhur di Sisu. Dia tak tertandingi di dunia. Jika dia bisa mengalahkan para pahlawan dan menonjol, putrinya bisa menikah dengannya dan tidak pernah melanggar janjinya. Demikian pula, jika dia hanya memiliki reputasi palsu, dia tidak layak untuk putrinya. Orang yang ingin dinikahi putrinya harus menjadi yang pertama di dunia. Faktanya, persyaratan Yu Yunxi untuk calon suaminya tidak ada hubungannya dengan menjadi yang pertama di dunia. Itulah yang dia katakan. "Bagus." Kaisar Sizu berkata sambil tersenyum, "Inilah kepribadian yang harus dimiliki ayah dan anak perempuan kaisar. Jika Anda ingin menikah, nikahi yang pertama di dunia." "Bagus, sangat bagus." Pada saat ini, Tan Yun muncul di benak Yu Yunxi. Dia berkata, "Putri saya punya permintaan lain." "Katakan." Kaisar Sizu tersenyum. Yu Yunxi berkata, "Setelah persidangan menelan makam surga, Bidao akan merekrut kerabat. Tidak peduli apa latar belakang pemenangnya, putrinya akan menikah dengannya dan meminta izin ayahnya." "Ayahmu benar." Kaisar Sizu tersenyum dan berpikir, "Jangan bicara tentang leluhur dinasti Sisu. Bahkan jika Anda melihat seluruh alam dewa Sisu, tidak ada seorang pun di bawah alam dewa Tao yang akan menjadi lawan Qi Gong setelah 30.000 tahun." Dengan cara ini, Kaisar dapat memberikan penjelasan yang panjang kepada Qi. "Ayah, jika tidak ada yang lain, putriku akan pergi dulu," kata Yu Yunxi. "Oke, mari kita pergi." Kaisar Sizu tersenyum cerah. Setelah Yu Yunxi meninggalkan aula rencana 5 tahun ke-9, dia menutup matanya dan menghela nafas, "Dulu aku kasihan padamu. Sekarang aku akan menggandakan kebaikanku kepada putri kami dan menemukan rumah yang baik untuknya." Menunggu di luar aula rencana 5 tahun ke-9, Tan Yun melihat Yu Yunxi berjalan keluar dari pintu aula dengan tatapan melankolis. "Yunxi, ada apa?" kata Tan Yun. Yu Yunxi menatap Tan Yun dengan mata merah dan air mata. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Sesuatu yang besar telah terjadi. Anda dapat membantu saya, atau saya lebih baik mati." Oke, aku janji, jangan menangis." Tan Yun berkhotbah. "Yah, kamu baik sekali." "Oke." Tan Yun mengangguk, lalu bangkit bersama Yu Yunxi dan menghilang di atas aula kaisar rencana 5 tahun ke-9 setengah jam kemudian, ketika Yu Yunxi dan Tan Yun Fei jatuh di luar rumah putri ke-7, seorang pengawal dengan hormat berkata, "Laporkan kembali ke rumah ke-7. Putri ketiga akan datang." Pengurus rumah sedang menghibur di aula VIP. Yu Yunyi, apa yang dia lakukan di sini? Yu Yunxi memikirkan ketiga putri itu, dan matanya menunjukkan sentuhan jijik. "Yah, aku tahu." Kemudian, Yu Yunxi dan Tan Yun memasuki mansion. Sebelum memasuki aula VIP, mereka mendengar suara wanita yang memarahi, "Tanya sesuatu, apakah kamu bisu?" Kemudian terdengar suara panik dari pengurus rumah tangga Guan Feng, "Katakan pada putri ketiga, aku benar-benar tidak tahu." "Yah, kamu budak tidak berani mengatakan yang sebenarnya, putri." Sebelum suara di aula VIP jatuh, Yu Yunxi berkata dengan dingin, "Yu Yunyi, diam." Dengan itu, Yu Yunxi dan Tan Yun memasuki aula VIP. Tan Yun melihat,
Tetapi melihat seorang wanita rok putih cantik duduk di kursi batu giok, memarahi Guan Feng, pengurus rumah tangga di depannya, yang tampak sombong dan mendominasi. Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Dia juga tahu bahwa wanita ini adalah putri ketiga Yu Yunyi. Di belakang Yu Yunyi, ada dua penjaga elit dari lingkaran besar kaisar leluhur. Adapun Yu Yunyi, itu hanya 3 tingkat alam leluhur. Berteriak gelombang 7 adik perempuan sudah kembali. Yu Yunyi perlahan berdiri, mencibir pada Yu Yunxi, menatap Guan Fengleng dan berkata, bodoh. Yu Yunyi, sudah kubilang, kamu tidak bisa memarahi pengasuhku. Yu Yunxi memarahi, jika kamu kasar kepada pengasuhku lagi, jangan salahkan aku karena kasar. Tutut, aku takut mati. Setelah Yu Yunyi pura-pura takut, wajahnya dingin. Yu Yunxi, saya mendengar bahwa Anda pergi ke ayahmu hari ini. Saya pikir itu pasti untuk tujuan menikahi saudara Qikong. Jadi apa? Jadi apa? Yu Yunxi berkata dengan dingin. Jika demikian, saya akan memperingatkan Anda. Yu Yunyi mengulurkan jari dan menunjuk ke Yu Yunxi dengan mata dingin. Kakak Qikong adalah milikku. Jika kamu berani berjanji, aku tidak akan melepaskanmu. Bah, Yu Yun mencibir, kamu memanggil saudara Qikong dengan sangat baik. Sayang sekali orang-orang tidak memandangmu sama sekali. Aku satu-satunya di hatinya. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir. Yang disebut saudaramu Qikong sama sekali tidak langka. Qikong bermartabat dan memiliki pikiran jahat. Kalian semua adalah burung berbulu. Kata-kata Yu Yunxi menusuk rasa sakit Yu Yunyi. Dia membenci orang yang menyebutkan ketidaksukaan Qikong di depannya. Ibumu meninggal lebih awal. Tidak ada yang peduli padamu, gadis liar. Aku akan menjagamu untuk ibumu. Yu Yunyi, yang marah, mengangkat tangannya dan mengeluarkannya dari wajah Yu Yunxi. Pa! Dengan suara nyaring, Yu Yunxi, yang 7 kali berada di alam leluhur, dengan mudah menghindari tangan kanan Yu Yunyi dan menamparkan wajah Yu Yunyi dengan backhand. Beraninya kau memukulku. Yu Yunyi menatap. Apa yang kamu? Disiplinkan aku untuk ibuku. Yu Yunxi berkata, Pa. Tamparan lagi di wajah Yu Yunyi. Saat ini, rasa sakit yang membakar di pipi kiri dan kanan Yu Yunyi menunjukkan tanda 5 jari yang jelas. Pergi dari sini segera. Anda tidak diterima di rumah kami. Yu Yunxi memerintahkan untuk pergi. Yu Yunxi, kamu berani memukulku. Aku belum selesai denganmu. Yu Yunyi berkata seperti tikus. Melihat penampilan malu Yu Yunyi, Tan Yun tidak bisa menahan tawa. Itu hanya senyuman, tapi hidung Yu Yunyi bengkok. Dia menancapkan manyau kecil dan memelototi Tan Yun. Bahkan kamu, seorang budak anjing, berani menertawakan sang putri. Seseorang, seret aku keluar dan bertarung. Yu Yunxi berkata dengan dingin, ini rumahku. Beraninya kau. Ketika Yu Yunyi ragu-ragu, dia berkata, apa yang kalian berdua lakukan? Patahkan kaki budak anjing itu atau sang putri akan mematahkan kakimu. Bawahan patuh. 2 penjaga elit mengalahkan hati mereka dan mengambil langkah seperti guntur. Salah satu dari mereka menendang lutut kiri Tan Yun dan yang lainnya menendang lutut kanan Tan Yun. Sepertinya ingin menyia-nyiakan kaki Tan Yun. Ini adalah rumah 7 putriku. Bagaimana kamu bisa menjadi liar? Tan Yun Leng memberi minum, melakukan langkah surgawi Hongmeng, dan langsung muncul di belakang mereka. Sosoknya berkelap-kelip dan mengenai punggung mereka. Bang-bang. Dalam suara pahat yang membosankan, 2 penjaga elit diledakkan keluar dari aula VIP oleh Tan Yun. Jika kamu melakukannya di sini, kamu akan mengotori aula rumahku. Suara Tan Yun acuh tak acuh, berubah menjadi sinar dan terbang keluar dari aula VIP. Dia hanyalah kesempurnaan besar dari wilayah Su Huang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Yu Yunyi tercengang. Ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, klik, klik suara patah tulang yang jelas membuyarkan pikirannya. Ah! Tidak, kakiku. Mendengarkan teriakan pengawal elitnya, ketika Yu Yunyi melangkah keluar dari aula VIP, dia melihat 2 penjaga elitnya, kaki mereka patah dan berguling-guling di tanah. Budak anjing yang tidak berguna. Yu Yunyi tidak memiliki belas kasihan di matanya. Setelah dimarahi, dia tiba-tiba menoleh ke samping,
menatap Tan Yun dan berkata, "Tunggu sang putri." Setelah itu, Yu Yunyi menutupi pipinya yang sakit dan berjalan keluar mansion. Terkikik, Yu Yunsi menyambar keluar dari aula VIP dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ketiga, berjalan perlahan, dan saudari ketujuh tidak akan memberikannya." Mendengar pidato itu, Yu Yunyi tidak menoleh. Tubuh menawan Miaoman semakin bergetar dan menghilang di hadapan Yu Yunsi. Tan Yun menatap dua penjaga elit di tanah dan berkata dengan dingin, "Ingat, jika Anda berani menjadi liar di rumah putri ketujuh lain kali, itu tidak sesederhana membuang-buang kaki Anda, tetapi hidup Anda. Keluar." Jika mereka diberikan amnesti, mereka menawarkan pedang ilahi. Setelah berbaring di atas pedang suci terbang dengan cepat bersama mereka. Yu Yunsi dengan senang hati mendatangi Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Dimainkan dengan baik. Ketiga putri masih ingin melakukannya di rumahku. Ini benar-benar memalukan." Tan Yun tampak khawatir dan berkata, "Yunsi, aku khawatir putri ketiga akan menemukan saudara laki-laki pangerannya dan saudara laki-laki pangeran kelima mengganggumu." Yu Yunsi tersenyum dan sangat menawan. "Tidak masalah. Putra mahkota dan pangeran kelima semua tahu bahwa tuanku telah tinggal di rumahku selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu bahwa tuanku telah pergi, dan mereka tidak berani membuat masalah. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Kalau begitu aku akan yakin." Tan Yun berkata, dengan sedikit kerutan di alis pedangnya, "Oh, ngomong-ngomong, Yunsi, kamu bilang kamu ingin aku membantu, atau kamu akan mati?" "Ada apa?" Senyum Yu Yunsi menghilang seketika, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo masuk dan bicara." Setelah Tan Yun dan Yu Yunsi memasuki aula, mereka melihat ke arah Guan Feng dan berkata, "Pengasuh, saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Xiao Sang. Tolong mundur dulu." Itu tujuh putri. Setelah Guan Feng pergi, Yu Yunsi dengan lembut mengusap lengan batu giok tanpa tulangnya dan mengatur penghalang untuk mencegah orang mengintip. Tan Yun. Yu Yunsi siang mengepalkan tinjunya dan terlihat gugup. "Ayahku ingin menjodohkanku dengan Qikong. Kamu tahu Qikong adalah pria dengan kota yang dalam. Dia tidak sejujur ayahnya. Dia munafik." Tan Yun buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu tidak bisa berjanji." "Aku tidak berjanji." Yu Yunsi menyesap bibirnya dan berkata, "Untuk berurusan dengan ayahku, aku membuat janji 30.000 tahun. Disepakati bahwa setelah 30.000 tahun, ketika pengalaman menelan makam dewa berakhir, pemenang terakhir adalah suamiku." Tan Yun tampak bingung dan terpaksa, "Ada yang bisa saya bantu?" Yu Yunsi berkata, "Qikong hanya dunia Tao sekarang. Setelah 30.000 tahun, dia akan menjadi alam Tao paling banyak. Karena itu, saya ingin Anda berlatih keras. Setelah menelan makam dewa, Anda dapat mengikuti kompetisi untuk merekrut kerabat dan memenangkan kejuaraan." "Ini." Tan Yun ragu-ragu, "Jangan katakan dulu. Bisakah saya menonjol dalam kompetisi? Bahkan jika saya bisa memenangkan hadiah pertama, apa yang harus saya lakukan? Bisakah kamu benar-benar menikah denganku? Kamu adalah temanku. Aku benar-benar tidak bisa melakukan hal seperti itu." Yu Yunsi menatap Tan Yun. Air mata berlinang di mata indahnya. "Kamu juga mengatakan bahwa kita adalah teman baik, tetapi apakah kamu baru saja melihatku menikahi Qikong?" "Tentu saja aku tidak mau." Tan Yun buru-buru berkata, "Yunsi, menurutmu ada banyak talenta muda di leluhur dinasti Sisu. Qikong mungkin tidak memenangkan kejuaraan, kan?" Yu Yunsi berkata, "Tan Yun, kamu tidak tahu. Nama Qikong sebagai jenius pertama dari leluhur dinasti Sisu bukan tanpa dasar, tetapi memang pantas. Aku tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa bersaing dengannya, jadi hanya kamu yang bisa membantuku." Tan Yun mengerutkan kening dan terdiam. "Mengapa?" Yu Yunsi memandang Tan Yun dan berbisik, "Apakah kamu khawatir menikahiku setelah memenangkan kejuaraan? Apakah aku tidak layak untukmu?" "Yunsi, kamu salah paham. Kamu adalah cabang emas dan daun giok. Bagaimana mungkin kamu tidak layak untukku?" Sebelum Tan Yun selesai, Yu Yunsi tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Menggodamu, aku tidak akan benar-benar menikah dengan pria dengan begitu banyak istri dan tunangan sepertimu."
Jika Anda benar-benar memenangkan kejuaraan, bahkan jika Anda menikah, itu pernikahan palsu. Sekarang Anda tidak memiliki kekhawatiran di belakang Anda. Tan Yun berkata, tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa ketika Anda benar-benar sampai di sana, apakah kepolosan Anda masih ada di sana? Yu Yunsi berkata, dinasti Qing membersihkan diri. Biarkan orang lain mengatakan apa yang mereka suka. Lebih baik daripada aku menikahi Qi Gong dan dicemarkan olehnya. Setelah mendengar keheningan untuk waktu yang lama, Tan Yun berkata, Yunsi, kamu adalah teman baikku. Aku akan membantumu dengan ini. Jika Qi Gongzhen bertarung sampai akhir, aku akan mengalahkannya dengan segala cara. Mendengar pidato tersebut, Yu Yunsi Ying tersenyum, cukup menarik. Itu perlu. Tan Yun tertawa. Yu Yunsi membuang senyumnya dan menatap Tan Yun tanpa berkedip. Apa yang kamu lihat? Apakah ada sesuatu di wajahku? Tan Yun menyentuh pipinya. Tidak, Yu Yunsi berkata dengan tulus, senang memilikimu sebagai teman. Aku juga, kata Tan Yun. Kedua pria itu memperhatikan Cao Xing. Yu Yunsi dilihat oleh Tan Yun. Ada sentuhan rasa malu di rumah putrinya. Dia dengan cepat memutar kepalanya sedikit. Gigi Bei terbuka dengan lembut dan suaranya indah. Tan Yun, kalau kamu tidak akan keluar rumah selama periode ini. Yakinlah dan berlatihlah. Aku bisa mengandalkanmu selama sisa hidupku. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Qi Gong berhasil. Tan Yun berkata, "Yah, tapi aku tidak akan menutup pintu untuk saat ini. Belum terlambat bagiku untuk menutup pintu ketika tuanmu kembali dari kuil Tianmen." "Yah, dengan kecepatan tuanku, diperkirakan dia akan segera kembali." Yu Yunsi tersenyum dan berkata, "Untuk berterima kasih atas janjimu untuk membantu, aku memasak dan menghadiahimu sendiri hari ini." "Haha, aku tidak sabar." Tan Yun berkata sambil tersenyum. 2 jam kemudian, tengah hari. Di ruang makan, Yu Yunsi akhirnya memasak hidangan ke-36. Ketika dia meminta pelayannya untuk membawakan piring ke ruang makan, Tan Yun menyentakkan sudut mulutnya. Terus terang, hidangan yang dimasak oleh Yu Yunsi sangat buruk. Ada apa? Apa aku terbakar jelek? Pada saat ini, Yu Yunsi, yang berkeringat, melangkah ke ruang makan. Agak buruk, kata Tan Yun. Ini pertama kalinya orang memasak, jadi kamu bisa puas dengan itu. Yu Yunsi duduk di kursi tanpa menyeringai dan berkata, cobalah dan lihat bagaimana rasanya. Mendengar bahwa Yu Yunsi sedang memasak untuk pertama kalinya, Tan Yun merasakan arus hangat mengalir di hatinya, jadi dia menjawab, duduk dan mulai mencicipinya. Begitu makanannya dimakan, rasanya hampir asin sampai pahit. Namun, Tan Yun masih tetap tidak berubah. Enak banget, selain warna yang tidak diragukan lagi, bisa dikatakan memiliki semua rasa. Sungguh, kamu harus makan lebih banyak. Yu Yunsi berkata dengan gembira. Oke, Tan Yun berkata dan makan. Melihat Tan Yun makan dengan nikmat, Yu Yunsi bingung. Apakah itu benar-benar enak? Jadi dia menggigit kecil sumpitnya dan segera meludahkannya. Pada saat ini, dia menatap Tan Yun dan menunjukkan tatapan kompleks di matanya yang indah. Qi Huangmei, apakah kamu di sana? Tiba-tiba, suara ketidakpedulian datang dari luar ruang makan. Tan Yun menemukan bahwa wajah Yu Yunsi berubah dan bertanya, siapa yang datang? Pangeran kelima, kata Yu Yunsi, kurasa dia tidak berani menggangguku. Dia pasti ingin menggertakmu. Kamu tinggal di sini dan jangan keluar. Yu Yunsi bangkit dan berjalan keluar dari ruang makan. Di luar ruang makan, seorang pemuda tampan berjubah emas berhenti dan berdiri. Orang ini adalah Yu San, pangeran kelima. Yu San diikuti oleh 2 pengawal, salah satunya mengenakan baju besi perak. Alam leluhur penuh dengan kekuatan. Yang lainnya mengenakan baju besi kuning adalah pengawal emas, tanah suci leluhur. Pada leluhur dinasti Sizu, bodyguard dibagi menjadi bodyguard biasa dan bodyguard elite bodyguard. Di atas ada pengawal perak dan akhirnya pengawal emas. Untuk menjadi pengawal baju besi perak harus kultivasi alam leluhur dan memiliki kemampuan untuk menantang di luar level. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat. Begitu juga penjaga baju besi emas. Saya tidak tahu mengapa saudara 5 datang ke sini.
Yu Yunxi bertanya dengan sadar. Chow Yu Yunxi yang penuh kasih sayang dari Yusan membungkuk dan berkata, saya mendengar bahwa kakak perempuan saya Huang datang untuk menyusahkan Anda hari ini. Meskipun Anda memukulinya, saudara Huang, saya orang yang masuk akal. Ini bukan salah Anda. Saya seorang saudara laki-laki. Saya akan datang dan memberi Anda kompensasi untuk saudara perempuan saya, Huang. Yu Yunxi mencibir dalam hatinya. Meskipun Yusan memiliki kata baik dalam namanya, dia sama sekali bukan generasi yang baik. Sejak dia datang, itu pasti pendatang yang buruk. Memikirkan hal ini, Yu Yunxi berkata, kakak berlima serius. Bagaimana dengan saudari tujuh? Saya melihat saudara perempuan ketiga dibesarkan dengan buruk. Saya hanya memberinya pelajaran untuk ayah saya. Saya menerima permintaan maaf saudara Wu. Jika tidak ada yang salah, silakan kembali. Yusan mendengar Yu Yunxi berkata bahwa saudara perempuannya tidak sehat. Dia tidak menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya, tetapi hatinya terbakar amarah. Yu Yunxi, kamu berani memarahi adikku karena dibesarkan dengan buruk. Tunggu, suatu hari, kamu akan dipertemukan kembali dengan ibumu. Menahan amarahnya, Yusan berkata sambil tersenyum, jangan sibuk mengantar tamu. Selain meminta maaf padamu, aku punya permintaan yang tidak baik untuk saudaraku. Mengatakan, Yu Yunxi acuh tak acuh. Yusan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa adik perempuan Kaisar ketujuh merekrut seorang penjaga pribadi. Meskipun ini adalah sukses besar di alam leluhur, saya dapat dengan mudah menghapuskan 3 kakak perempuan Kaisar dan 2 penjaga elit di alam leluhur. Saudara Wei, pengawal lapis baja perak sangat tidak puas, jadi dia ingin datang dan bersaing dengan pengawal bernama Xiao Zhang. Apakah itu benar-benar hanya duel? Yu Yunxi melirik Yusan. Kakak 5, buka saja skylight dan katakan yang sebenarnya. Bukankah kamu hanya ingin merepotkan Xiao Zhang? Katakan apa yang Anda miliki. Jangan bertele-tele, karena latihan Anda benar-benar menjijikkan. Wajah Yusan tenggelam, karena 7 saudara perempuan kerajaan harus mengatakannya secara langsung. Kamu menggertak saudara perempuan Kaisar ketiga saya. Saya tidak peduli tentang Anda di hadapan ayah saya. Namun, Xiao Zhang, seorang budak anjing, berani mengolok-olok saudara perempuan Kaisar ketiga saya. Ini adalah kejahatan besar menurut aturan istana. Gigil gelombang, Yu Yunxi tiba-tiba tertawa, yang merupakan semacam ejekan, saudara 5, apakah kamu salah? Xiao Zhang berasal dari keluargaku. Adalah kebebasannya untuk menangis dan tertawa. Ini hanya untuk saudari Kaisar ketiga yang menimbulkan masalah dan menuduh Xiao Zhang secara salah. Mengapa kamu membodohi dirimu sendiri? Yu Yunxi tidak lihai. Dalam pidato singkatnya, ejekan Tan Yun terhadap Yu Yunyi benar-benar terlupakan. Yah, kurasa aku membuat kesalahan pada kakakku. Yusan berkata dengan suara yang dalam, lagi pula, aku saudara kekaisaran kelimamu. Aku pengawalmu. Aku ingin meminta nasihat pengawal pribadimu. Tidak bisakah aku memberikan wajah ini kepada saudara perempuan kekaisaran ketujuh? Yu Yunxi tersenyum. Kakak 5 mengatakan segalanya karena alasan ini. Aku tidak bisa menghentikanmu, saudari Huang. Namun, saya ingin meminta pendapat Xiao Zhang. Jika dia setuju, saya tidak punya pendapat, Huang Mei. Xiao Zhang, keluarlah. Bawahan patuh. Tan Yun melangkah keluar dari ruang makan, berhenti di samping Yu Yunxi, membungkuk pada Yu San dan berkata, saya telah melihat 5 pangeran. Tidak ada hadiah. Yu San menatap Tan Yun, orang-orang pangeran ingin bertanya padamu, tidakkah kamu menolak? Laporkan kembali ke pangeran kelima. Penjahat tidak berani berjanji. Tan Yun berkata, ketika penjahat pertama kali memasuki istana, ketujuh putri memberitahu penjahat tingkat pengawal. Dan kamu membawa pengawal baju besi perak. Ini kebetulan bagi penjahat untuk mengalahkan pengawal elit dari 3 putri dengan oportunisme. Beraninya kamu bersaing dengan orang-orangmu. Wajah Yusan tenggelam. Apakah kamu tidak memberikan wajah pangeran? Tidak ada yang berani. Tan Yun berpura-pura malu, kecuali. Kecuali apa? Kata Yusan. Kecuali menurut kondisi penjahat, kata Tan Yun. Katakan apa syaratnya, kata Yusan. Tan Yun berpikir sejenak, mengacungkan jarinya dan berkata. Bagaimanapun,
Penjahat menyukai uang. Mereka tidak akan melakukan apapun tanpa keuntungan. Yusan berkata, bukan masalah apakah 100.000 batu leluhur kelas atas atau 1 juta batu leluhur kelas atas. Pangeran kelima, kamu salah. Tan Yun berkata, itu 100 juta batu leluhur kelas atas. 100 juta. Yusan mengerutkan kening. Oke, pangeran berjanji. Pangeran kelima, penjahatnya belum selesai. Tan Yun membungkuk dan berkata, jika orang yang menantangku sama dengan penjahatnya, itu akan menjadi 100 juta. Jika sedikit lebih tinggi dari penjahat, harganya akan berlipat ganda, dan seterusnya. Mendengar pidato itu, Yusan mencibir, maksud Anda pengawal baju besi perak pangeran, jika Anda ingin menantang Anda membutuhkan 10 kali lebih banyak dari 100 juta batu leluhur kelas atas, 1 miliar. Tidak. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan 10 kali lebih banyak, tetapi 10 kali lebih banyak. Aku akan menghitungnya untukmu. Dengan kata lain, jika wilayah leluhurmu penuh dengan pengawal lapis baja perak, mereka harus terlebih dahulu mengeluarkan 51,2 miliar batu leluhur kelas atas untuk menantang penjahat. Mendengar pidato itu, Rao adalah Yusan. Tidak peduli seberapa baik dia tidak bisa menahan amarah. Budak anjing, apakah kamu berani bermain dengan pangeran? Nyawamu yang murah bernilai 51,2 miliar batu leluhur kelas atas. Senyum licik tidak cukup untuk menahan amarah Tan Yun. Itu tidak layak, itu bukan keputusan akhirmu, itu kondisi penjahat. Jika kamu punya uang, penjahat akan menemanimu. Jika tidak, penjahat tidak akan berjanji padamu. Yusan menahannya. Dorongan untuk mencekik Tan Yun, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana jika Anda kalah setelah pertandingan? Tan Yun berkata, sederhana. Kamu mengambil sushi ketika kamu kalah, dan menyerahkan sushi kepada penjahat ketika kamu menang. Oke, Yusan berkata, pangeran setuju, tetapi kamu harus tahu bahwa pedang itu tidak memiliki mata. Jika orang-orang pangeran menyakitimu atau secara tidak sengaja membunuhmu, tidak heran siapapun. Dalam hati Yusan, pengawal lapis baja peraknya memiliki kekuatan untuk melampaui level dan membunuh yang kuat di tanah suci leluhur. Dia tidak punya masalah berurusan dengan Tan Yun. Setelah kematian Tan Yun, sushi terbaik masih miliknya, dan dia tidak akan rugi. Tan Yun, hati-hati, kata Yu Yunsi. Tan Yun menggoreskan cahaya halus di matanya dan berkata, Yunsi, tidak mudah menangkap kesempatan untuk menjadi kaya hari ini. Lihat itu, aku akan membuat pangeran kelima kalah hari ini. Pada saat ini, Tan Yun mulai memikirkan pengawal lapis baja 3 emas dari tanah suci leluhur di belakang Yusan. Tan Yun berkata dengan bersemangat, Hei, selama aku menunjukkan kelemahan dan mengalahkan pengawal baju besi perak, pada saat itu, pancing Yusan untuk membiarkan pengawal baju besi emas melakukannya. Pada saat itu, mengandung emosi yang melonjak, Tan Yun membungkuk kepada pangeran kelima dengan tatapan bermartabat dan berkata, saya mengerti. Oke, setelah Yusan menjawab, dia melihat kembali ke pengawal baju besi perak dan berkata, bunuh dia. Jangan khawatir, Yang Mulia. Bawahan Anda akan membunuhnya. Pengawal baju besi perak berkhotbah. Yah, pangeran percaya padamu. Setelah suara Yusan, dia memandang Yu Yunsi. Kakak 7, ayo pindah ke bidang seni bela diri di rumahmu. Ya, kata Yu Yunsi. Tunggu sebentar. Tan Yun berkata, tolong keluarkan dulu 51,2 miliar batu leluhur terbaik. Jangan khawatir, jika kamu menang, pangeran akan memberikannya padamu. Yusan berkata. Sesaat kemudian, Tan Yun dan pengawal lapis baja perak berdiri di depan satu sama lain di arena seni bela diri yang besar. Pengawal Yu Yunsi, Yusan dan Jinjia berhenti di tepi lapangan seni bela diri. Yusan Lang berkata, mulai. Kemudian, Yusan menyampaikan pesan kejam kepada penjaga baju besi perak, bunuh dia untukku. Ya, Yang Mulia. Ketika pengawal baju besi perak mendengar suara itu, senjata ajaib dari kaisar leluhur terbaik terbang keluar dari mulutnya. Wah. Pengawal baju besi perak itu memegang pistol ajaib. Kekuatan leluhur guntur meledak di tubuhnya.
Dia dengan ganas mengebor ke dalam senjata ajaib dan mengayunkan pedang ajaib. Dalam sekejap, dia merobek kekosongan dengan tenda senjata Ferris dan menyelubungi Tan Yun. Tembakan yang sangat tajam. Tan Yun pura-pura terkejut dan dengan cepat menawarkan pedang surgawi Hong Meng di benaknya, Jinni. Wosh! Wosh! Tan Yun memegang pedang Dewa Hong Meng dari logam emas dan tampak panik. Permaisuri Chang mundur dan memblokir dengan pedang. Dandang! Dengan percikan api di mana-mana dan suara persimpangan emas dan besi, Tan Yun dikalahkan dan dikelilingi oleh bahaya. Pengawal baju besi emas memandang Tan Yun dengan jijik, sementara Yu San mencibir. Yu Yunsi terlihat khawatir, tetapi sebenarnya dia tertawa. Dia menertawakan pakaian Tan Yun. Waktu terus berjalan, dan momen telah berlalu. Untuk sesaat, Tan Yun telah dipukuli hampir tanpa kekuatan untuk melawan, tetapi penjaga perak itu tertekan bahwa ketika dia akan menembak kunci Tan Yun selalu menghindari bahaya. Apakah anak ini berpura-pura lagi? Begitu pengawal baju besi perak melahirkan ide ini, dia langsung menyangkalnya. Menurutnya, Tan Yun tidak perlu berpura-pura. Anda tahu, jika Anda menang sendiri, dia akan mendapatkan 51,2 miliar batu leluhur kelas atas. Sampah, aku sudah lama tidak membunuhnya. Mata Yusan menyilangkan pandangan, dan tidak diragukan lagi dia berkata, bunuh dia. Bawahan patuh. Setelah pengawal baju besi perak menerima perintah, kekuatan leluhur Guntur tiba-tiba meledak di tubuhnya. Kekuatan cemerlang leluhur Guntur, seperti naga raksasa, menelan area pusat bidang seni bela diri. Pistol mematikan. Dengan raungan keras, kecepatan pengawal lapis baja perak meningkat tajam, memegang pistol ajaib dan menikam Tan Yun di udara. Merengekkan, boom. Segera ada angin kencang, kekosongan pecah, dan di ruang besar dan gelap, sekelompok bayangan senjata terang dengan panjang 300.000 kaki menelan Tan Yun dengan suksesi ruang runtuh. Yang mulia, dia sudah mati. Pengawal Jinjia berbisik pada Yusan. Itulah alam, Yusan berkata sambil tersenyum. Mereka tidak hanya percaya bahwa Tan Yun akan mati, tetapi juga pengawal baju besi perak. Tapi adegan berikutnya mengejutkan penjaga perak itu. Tapi Tan Yun, yang telah ditekan olehnya, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Pada saat kritis, dia menghindari bayangan senjata yang ditelannya, muncul di udara di atas kepala penjaga baju besi perak, dan memotong penjaga baju besi perak dengan pedang surgawi Hong Meng. Tidak. Aduh. Sebelum kematiannya, pengawal baju besi perak berteriak ketakutan. Di bawah pedang surgawi Hong Meng, darah memercik, tubuh terbelah menjadi dua, dan para dewa dan jiwa mati di tempat. Melihat mayat yang tergeletak di genangan darah, Yusan sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara keras, Xiao Zhang, kamu sengaja menyembunyikan kecepatanmu dan kemudian membunuhnya ketika kamu tidak siap. Ini benar-benar berbahaya. Tanda seru petik 2. Pangeran kelima bercanda. Tan Yun membungkuk dan berkata, penjahat itu hanya untuk 51,2 miliar batu leluhur terbaik. Dia harus melakukannya. Hahaha. Sungguh pilihan terakhir. Pangeran kelima tertawa marah. Yu Yunsi berkata ringan, kakak lima, karena Xiao Zhang menang, kamu bisa memberinya sushi terbaik. Jangan khawatir, itu wajar untuk menepati janjimu untuk saudaramu. Setelah Yusan mengatakan itu, potongan-potongan batu leluhur kelas atas mengalir keluar dari cincin leluhur di antara jari-jarimu seperti semburan dan menumpuk seperti gunung di depan Tan Yun. Terima kasih, Pangeran kelima. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat begitu banyak sushi kelas atas dalam hidup saya. Saya sangat berterima kasih. Tan Yun tersenyum cerah dan memasukkan sushi kelas atas di Zuji. Mendengar pidato itu, Yusan gemetar karena marah. Dia menatap Tan Yun dan berkata, Xiao Zhang, bukankah kamu mencintai uang? Bagaimana kalau pangeran memberimu kesempatan lagi untuk menghasilkan banyak uang? Oke, itu lebih baik. Tan Yun tersenyum cerah. Yusan berkata. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Yu Yunsi buru-buru berkata, Xiao Zhang, kamu tidak bisa berjanji. Pengawal baju besi emas tidak hanya tanah suci leluhur, tetapi juga kekuatan tantangan lompatan katak. Adik perempuan pangeran ketujuh terlalu khawatir. Yusan berkata sambil tersenyum,
kemampuan Xiao Zhang untuk melampaui levelnya adalah melawan langit. Bahkan pengawal baju besi perak di alam leluhur dapat membunuhnya. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung dengan saudara Wei, pengawal baju besi emas. Bagaimanapun, pengawal baju besi emas yang merupakan saudaraku hanyalah 3 dari tanah suci leluhur. Setelah itu, Yusan menatap Tan Yun dan berkata, Xiao Zhang, bagaimana menurutmu? Tan Yun berpura-pura terlihat bermartabat. Mari kita perkenalkan penjahat dan hitung berapa banyak batu leluhur kelas atas yang ada. Selama ada cukup batu leluhur, apa salahnya jika penjahat mati demi uang? Segera, Tan Yun berkhotbah kepada Yu Yunxi, jangan khawatir. Bahkan jika pengawal baju besi emas dapat melampaui level dan membunuh 7 orang kuat di tanah suci leluhur, saya memiliki hati ungu. Selama saya terkejut, aku akan membiarkannya mati tanpa tempat untuk dikubur. Kalau begitu lebih hati-hati, kata Yu Yunxi. Setelah Tan Yun mendengar berita itu, dia memandang Yusan dan berkata, penjahat baru saja menghitung. Jika pengawal baju besi emas menantang penjahat, Anda harus mengeluarkan 409,6 miliar batu leluhur kelas atas. Ada begitu banyak batu leluhur kelas atas. Saya tidak berpikir pangeran kelima akan membawa begitu banyak bersamamu. Lupakan saja. Yusan segera berkata, iya, karena kamu berkata begitu, kamu setuju. Kemudian Yusan memandang pengawal Jinjia dan memerintahkan, kembali ke rumah dan ambil batu leluhur dari pengurus rumah tangga. Iya Pak, penjaga emas menjawab, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari mansion. Tan Yun berpura-pura bingung. Pangeran kelima, penjahat itu tidak mengatakan ya. Apakah kamu sombong? Yusan memarahi, maksudmu jelas berjanji. Jika kamu berani berdebat lagi, kamu akan mati jelek. Terima tantangan, Anda memiliki kesempatan hidup, jika tidak, jangan-jangan salahkan kekejaman sang pangeran. Ini adalah saran terakhirmu. Setelah kata-kata Yusan, dia melihat wajah Tan Yun memutih, dan matanya mengungkapkan ketakutan yang sulit disembunyikan. Budak anjing, kamu mati kali ini. Yusan tertawa dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu bahwa Tan Yun sedang tertawa. Yusan, kamu ingin membunuh Lao Su, bermimpilah. Hahaha, jika kamu membunuh pengawal baju besi emas, kamu bisa mendapatkan 409,6 miliar batu leluhur kelas atas. Itu bagus. Lebih dari 1 jam kemudian, suara mendesing. Sebuah tenda emas jatuh dari langit dan berubah menjadi pengawal baju besi emas di depan Yusan. Pengawal baju besi emas memegang cincin leluhur di tangannya dan berkata dengan hormat, Yang mulia, 409,6 miliar batu leluhur kelas atas ada di sini. Sehat. Ya, Yang mulia. Setelah pengawal baju besi emas menjawab, dia memandang Tan Yun dengan jijik, seperti melempar makanan untuk anjing, dan melemparkan Zhu Jie ke kaki Tan Yun. Tan Yun melirik pengawal baju besi emas itu, ambil dan berikan padaku. Kalau tidak, aku tidak akan bersaing denganmu. Ada 7 putri. Aku tidak percaya pangeran kelima. Beraninya kau membunuhku. Yusan mengerutkan kening, menatap penjaga baju besi emas dan memerintahkan, ambil. Iya, setelah pengawal baju besi emas menjawab, dia memelototi Tan Yun dan datang ke Tan Yun. Ketika dia membungkuk untuk mengambil cincin leluhur, mata Tan Yun tajam, apa sikap spesialmu barusan? Pak, Tan Yun memanfaatkan hal yang tak terduga. Puff. Sebelum pengawal baju besi emas mengambil cincin leluhur, seteguk darah bercampur gigi keluar dari mulutnya, yang dipompa oleh Tan Yun sejauh ratusan kaki. Suara mendesing. Pengawal baju besi emas berbalik di udara dan berdiri di lapangan seni bela diri. Dia menyentuh pipinya yang merah dan bengkak dan meraung, dasar semut tahi lalat, berani menyerangku. Jika kamu laki-laki, tanda tangani buku hidup dan mati bersamaku. Kita tidak akan pernah mati. Tan Yun tersenyum dan menatap penjaga baju besi emas seolah-olah dia idiot. Apa yang kamu tertawakan? Pengawal Jinjia diinterupsi oleh Yusan sebelum suaranya jatuh. Yah, diam dan jangan buang waktu. Kamu bisa memulai duel dengan Xiao Zhang. Dengan lambaian tangan kanan Yusan, Zhu Jie membumbung tinggi dan menggantung di depan Tan Yun, lihatlah. Tidak,
Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya yakin tidak ada yang salah dengan nomor itu. Itu dia, mari kita mulai. Yusan mengambil Zhu Jie ke tangannya. Tepat setelah mengatakan itu, pengawal baju besi emas membuka mulutnya dan berteriak seperti binatang buas, bajingan, aku akan memukulmu sampai mati. Tiba-tiba, kekuatan Sein leluhur kuno meletus di tubuh penjaga baju besi emas, dan kekuatan Sein leluhur dengan cepat mengembun ke tangan kanan. Tinju Dewa Longsor. Pengawal baju besi emas meraung dan terbang menuju Tan Yun. Tubuhnya memecahkan kehampaan dan momentumnya sangat buruk. Ledakan. Dengan tinju pengawal baju besi emas bertiup ke arah Tan Yun, tiba-tiba, kekosongan sekitar puluhan ribu kaki runtuh. Pengawal baju besi emas sangat sombong. Dengan serangan habis-habisan, bahkan 7 pria kuat di tanah suci leluhur hampir tidak dapat bertahan, cukup untuk menghancurkan tulang Tan Yun Hong. Saat ini, merasakan hembusan nafas dari pengawal baju besi emas, Tan Yun tampak terkejut. Tan Yun menemukan bahwa bahkan jika dia melakukan langkah surgawi Hongmeng, dia tidak bisa menghindar, dan tidak bisa bersaing dengan pihak lain. Tan Yun, hati-hati, Yu Yunsi berkata dengan cemas. Pada saat kritis ini, mata Tan Yun menunjukkan cahaya yang ganas, telapak tangan kanannya tiba-tiba terdorong ke udara, dan hatinya berteriak, hati ungu, bakar dia sampai mati. Tiba-tiba, gelombang panas yang mengepul menyebar dari telapak tangan kanan Tan Yun. Itu adalah api Hongmeng dari Tao Jie Xiaocheng. Tiba-tiba menembus keluar dari telapak tangan dan melonjak hingga 4 juta kaki dari udara kosong, menelan penjaga baju besi emas. Ah! Tidak! Pengawal baju besi emas dalam nyala api Hongmeng mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Kulitnya meleleh dengan cepat setelah armornya berubah menjadi ketiadaan. Jika pengawal baju besi emas tidak dilindungi oleh kekuatan leluhur dan orang suci kuno, jika tidak, dia akan menjadi ketiadaan. Pengawal baju besi emas yang mengerikan memuntahkan kekuatan leluhur dan orang suci kuno. Ketika dia baru saja melarikan diri dari api Hongmeng, hampir hanya kerangkanya yang tersisa. Cedera itu sangat serius. Itu akan membunuhmu saat kamu sakit. Hongmeng Shenbu. Ketika Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmeng dan dengan cepat muncul di atas kepala penjaga baju besi emas, pedang pembunuh Hongmeng meledak dari tengah alisnya. Engah! Pedang sihir tangan kanan Tan Yun berputar di udara, dan cahaya darah tiba-tiba muncul. Dia memotong lengan kanan penjaga baju besi emas, dan kemudian, dengan aliran darah, menusuk ke alis penjaga baju besi emas. Tik-tok. Pisau tajam dan berdarah menembus bagian belakang kepala penjaga baju besi emas. Engah! Tan Yun menarik pedangnya, dan tubuh pengawal baju besi emas jatuh ke tanah, membunuh semua jiwa dan janin. Melihat tubuh pengawal Jinjia, Yusan merasakan badai di hatinya. Meskipun dia bisa melihat bahwa Tan Yun membunuh pengawal Jinjia lebih banyak karena Tan Yun terluka parah oleh api. Tapi Yusan dapat melihat dari kecepatan Tan Yun Fang melakukan langkah surgawi Hongmeng bahwa Tan Yun pasti memiliki kekuatan untuk membunuh 6 orang penting di tanah suci leluhur bersama. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada iblis seperti itu di dunia. Siapa kamu dan mengapa kemampuanmu untuk menantang melampaui levelmu begitu buruk? Yusan menatap Tan Yun dan mau tak mau bertanya. Laporkan kembali ke pangeran kelima. Ini rahasia penjahat. Tidak ada komentar. Tan Yun menatap Zhu Jie di tangan Yusan dan berkata, tolong tepati janjimu dan berikan sushi kepada penjahat itu. Ambil. Yusan, yang penuh dengan tanah suci leluhur, menunjukkan kehancuran di matanya. Tangan kanannya tiba-tiba melambai. Tiba-tiba, cincin leluhur menembus kehampaan dan menembak ke jantung Tan Yun. Kecepatannya mengejutkan Tan Yun. Hongmeng Shenbu. Tan Yun secara naluriah menghindar dengan tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk mengorbankan baju besi Zantiansu. Klik. Tiba-tiba, Zhu Ji menusuk tulang rusuk kanan Tan Yun dan keluar dari punggung Tan Yun dengan percikan darah. Uff! Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, menutupi dadanya dengan tangan kanannya dan menatap Yusan. Dia menahan amarah yang akan meledak di hatinya dan tidak mengatakan apa-apa. Jika Anda tidak menghindar tepat waktu, jika tidak hati Anda akan tertusuk oleh Zhu Ji. Xiao Zhang, bagaimana kamu terluka? Yu Yun dan Si Huarong kehilangan warna mereka, dan bayangan indah melintas dan membantu Tan Yun.
Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tan Yun berkata sambil tersenyum, terima kasih atas perhatianmu. Kamu baik-baik saja. Setelah Yu Yunxi menjawab, dia tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Yusan dan berkata dengan dingin, Yusan, kamu jahat sekali. Yusan mendengus dingin, 7 saudara perempuan kerajaan, kamu tidak punya saudara laki-laki untuk budak anjing ini. Apakah kalian berdua berselingkuh? Kau, pergi dari sini. Yu Yunxi sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar hebat. Bersenandung. Yusan mengabaikan Yu Yunxi, menatap Tan Yun dan berkata-kata demi kata, kali ini kamu beruntung. Setelah itu, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Yusan, aku bersumpah pada Tan Yun bahwa suatu hari aku akan menginjakmu dan membunuhmu. Setelah itu, Tan Yun menatap Yu Yunxi dengan mata merah, Yunxi, aku akan membunuh putri ketiga dan pangeran kelima. Yah, aku mendukungmu. Mata Yu Yunxi Mei menunjukkan warna sedih, kamu cepat sembuh. Tan Yun mengangguk dan mempersembahkan korban ke Aula Fangsheng. Di ruang melambai, setelah Zuji yang dijatuhkan diambil ke tangannya, dia melangkah ke aula dan memasuki ruang kultivasi No. 1 di lantai 2 untuk pulih dari cederanya. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu di Aula Fangsheng, dan cedera Tan Yun pulih. Tan Yun bangkit dan melihat ke depan, kecepatan pemulihan cederanya terlalu lambat. Akan lebih baik jika saya memiliki bagian bawah dari keterampilan yang saya latih. Kemudian, Tan Yun melepaskan akal sehatnya, memeriksa nyala es Hongmeng yang menelan atribut api es kuno di ruang budidaya di sebelah, dan berkata diam-diam, sepertinya akan butuh waktu lama untuk menelan es. Begitu es ditelan, kekuatannya akan meningkat tajam dan menjadi tongkatku yang paling kuat. Dengan harapan yang dalam, Tan Yun menempatkan 409,6 miliar batu leluhur kelas atas di cincin leluhurnya. Hari ini, jumlah batu leluhur terbaik di Tan Yun telah mencapai 790,8 miliar. Dengan angin musim semi seperti senyum, Tan Yun melangkah keluar dari Aula Fangsheng. Apa yang Anda tertawakan? Yu Yunxi tersenyum. Saya menertawakan kemurahan hati pangeran kelima dan mengirimi saya sushi. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Dengar, aku akan membuatmu bahagia. Yu Yunxi Yingying berkata sambil tersenyum, aku baru saja meminta pengasuh untuk menyuruhku turun dan membuat makan siang lagi. Ayo pergi bersama. Sehat. Tan Yun tercengang, apakah kamu tidak membakar begitu banyak? Mengapa kamu membakarnya lagi? Yu Yunxi menundukkan kepalanya dan berbisik, terlalu sulit bagiku untuk menebaknya. Hanya orang bodoh sepertimu yang bisa mengatakan itu enak. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan ingin mengatakan sesuatu. Ketika dia ditarik ke ruang makan oleh Yu Yunxi. 4 jam kemudian. Malam menggantung rendah. Istana Kekaisaran. Helian Mengde Agung yang dipuja dan dengan hormat berkata kepada Kaisar Agung Shizu, saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kaisar Agung dengan bawahannya. Kaisar Shizu sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya menunjukkan sedikit nafsu, saya memikirkan apa yang Anda sampaikan untuk Fang Zixi kemarin. Kirim seseorang ke kuil Tianmen dan beritahu pemimpin Fang bahwa Kaisar Agung dapat setuju untuk memberikan murid kuil Tianmen memasuki makam Tun Tian untuk mencari harta karun. Namun, Tuan Fang harus menikahi Kaisar Ben. Kaisar Shizu telah lama mendambakan Zixi satu sama lain. Setiap kali dia memikirkan sosok menarik Fang Zixi, dia haus.